ditemukan gitu ya, ada sperma di almarhumah gitu. Itu berarti ada indikasi ruda paksa dong. Sekarang pertanyaan saya, sperma yang disebut ada di tubuh korban, itu sperma akibat aktivitas seksual yang mana? Tanya, netizen tanya itu. Tapi tuntutannya Perkosaan, iya. Tapi saya tanya dong, saya tanya balik. Apa uji saintifik sampai pada simpulan bahwa sperma yang satu ini nih, sperma pada kasus yang satu ini nih, adalah sperma bukti perkosaan? Ayo netizen, kita debat habis-habisan. Ini sperma siapa dan datang akibat aktivitas seksual seperti apa? Tapi balik lagi, netizen kebagi dua lagi nih Pak. Ya. Ada yang bilang bahwa gue nggak percaya sama pernyataan Saka gitu. Menurut gue pengakuannya palsu gitu. Nah kita tuh tahu yang bener mana yang bohong mana tuh kayak gimana sih gitu Pak? Kalau di film itu diilustrasikan bahwa maaf almarhumah Vina ini menjadi korban ruda paksa. Kalau seorang pelaku pembunuhan itu rasional, apalagi kasus ini kan disebut sebagai kasus pembunuhan berencana, maka sebelum melancarkan aksinya, si calon pembunuh ini pasti akan punya kalkulator di dalam kepalanya. Mama yang ikhlas kalau Peggy jadi meninggal saat ini juga. Peggy mati syahid karena Peggy difitnah sama orang yang berduit. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Special Episode. Kasus Vina mulai memasuki babak baru. Kemarin kemunculan Saka, terus juga ada seorang pelaku yang tertangkap yaitu Peggy alias Perong. Dan kasus ini tuh tentunya menyita banyak perhatian publik. Dan tentunya kita semua berharap nih agar sila kelima dalam kasus ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Hari ini gue kedatangan pakar psikolog forensik di mana beliau ini idola gue lah, sering muncul di TV. Dan kalau misalnya lo lihat ada kasus-kasus pembunuhan besar, biasanya Bapak Reza Indragiri ini akan muncul di TV. Halo, selamat malam Pak Reza Indragiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak udah mau datang ke RJ 5 ya Pak. Sama-sama Pak Fajar. Nah, kita langsung aja kali Pak. Ya langsung. Nah kemarin itu kan ketahuan Pak, kita sama-sama tahu bahwa Peggy alias Perong itu berhasil ditangkap gitu ya. Tentunya orang akan bersyukur gitu Pak, bahwa kalau si pelaku itu adalah orang yang selama ini dicari gitu. Bukan hanya pelaku. Humas Polda Jabar itu bahkan menyebut, saya baca di online, otak. Otak pelakunya Pak? Iya, coba. Oke. Otak. Nah pastinya kan kita bersyukur gitu ya Pak. Kalau Semestinya. misalnya dia memang orang atau apalagi pelaku dari otak pelaku dari yang kita cari gitu. Tapi justru netizen itu banyak komen gitu Pak, terbagi dua. Kayak emang bener dia pelakunya, apalagi otak gitu ya. Emang bener gitu. Nah kalau tanggapan Pak Reza Indragiri gimana Pak? Tadi kan katanya kita berharap bisa merealisasikan pasal kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan-jangan kita sudah terbentur di sila kedua. Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa saya justru menganggap kita ini seperti terbentur di sila kedua? Karena ada foto 6 orang tersangka, sekarang mereka sudah jadi terpidana, dalam kondisi babak belur. Remuk lah mukanya. Ketika saya tanya penasihat hukum mereka nih, saya tanya ini kenapa kau babak belur seperti ini? Kata si penasihat hukum, ini adalah akibat penyiksaan. Di mana? Selama pemeriksaan. Di kantor polisi. Kemudian saya berkesempatan juga ngobrol dengan satu-satunya terpidana anak yang sekarang sudah bebas, yaitu Saka. Saka juga cerita ke saya bagaimana di ruang pemeriksaan oleh pihak-pihak yang disebut Saka sebagai personil polisi itu, Saka juga dianiaya sedemikian rupa. Bentuk-bentuk penganiayaannya ekstrim, kejam luar biasa. Alhasil, benar kan? Boro-boro sampai ke sila kelima.
sila kedua pun sudah jadi problematis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tersangka, sebenci apapun kita pada mereka, anggaplah kita yakin betul bahwa mereka ini pelaku, tapi sebetulnya kepada para tersangka masih diberikan asumsi praduga tak bersalah. Jadi jangan sepula semena-mena kita memperlakukan mereka. Kalau ternyata proses hukumnya mengatakan tersangka pada akhirnya dinyatakan tidak bersalah, terpidana tidak bersalah, kita mau bilang apa? Udah bikin hancur muka orang. Satu. Yang kedua, saya jadi khawatir nih. Kalau personil penegakan hukum mulai pakai cara-cara brutal semacam itu, jangan-jangan ini indikasi bahwa sesungguhnya mereka kesulitan untuk mendapatkan bukti. Karena sulit mendapat bukti, maka paling gampang apa? Memaksa orang mengeluarkan pengakuan. Saya bicara secara umum nih ya, secara umum. Hajar sana, bakbuk, strom ini dan segala macam, pokoknya perlakuan-perlakuan yang menyakitkan, itu yang akan bisa memaksa orang terperiksa untuk bicara. Tapi apakah serta-merta bicaranya jujur? Kira-kira jujur nggak? Belum tentu juga kan? Nah kalau sudah begitu kenyataannya, maka kita pantas khawatir bahwa proses penggalian pengakuan, pembongkaran keterangan sesungguhnya bukan cara penegakan hukum yang tepat. Alih-alih, saya ini sering jadi kritisi saya sih, kalau proses penegakan hukum memang terlalu memforsir pencarian pengakuan atau keterangan, ini justru akan bisa mengganggu proses pengungkapan fakta secara keseluruhan. Karena pengakuan atau keterangan sangat mengandalkan memori, daya ingat. Daya ingat kita ini, Bang Fajar, sangat mudah terpecah belah dan sangat mudah untuk belok kanan, banting setir ke kiri. Tidak karu-karuan. Tapi menurut Pak Reza ada indikasi hal tersebut? Indikasi apa? Itu dilakukannya pemaksaan untuk pengakuan itu. Tadi saya bilang, ada fotonya 6 orang babak belur. Mukanya babak belur. Dan mirip-mirip. Lebam-lebamnya mirip. Kata penasihat hukum, akibat penganiayaan. Kata Saka, dia juga dianiaya. Kalau Saka ada di foto itu Pak? Nggak ada fotonya, tapi saya ketemu orangnya. Oke. Dan orang yang cerita ke saya. Saya tentu tidak serta-merta percaya pada itu semua. Tetapi makanya tadi saya katakan saya khawatir bahwa ini merupakan tanda-tanda proses penegakan hukum yang menurut saya tidak ideal. Karena ada kesan personil memilih untuk membongkar pengakuan. Karena apa? Karena kesulitan mencari alat bukti. Alat bukti terkait apa? Terkait pembunuhan dan perkosaan. Kan dua itu. Dalam kasus Vina narasinya kan dua itu. Pembunuhan dan perkosaan. Sekarang tambah lagi narasinya sebetulnya oleh citizen dan netizen ditambah, yaitu salah tangkap. Gitu. Ini jadi kemana-mana ya Pak, karena kalau misalnya kita memang ngikutin dari awal gitu ya, kita kan berpikir bahwa, wah keji banget nih orang melakukan hal gini ke Vina gitu ya. Salah apa Vina sampai... Oh, saya juga mikir begitu. Jadi ketika saya terus terang tidak nonton film Vina ya, tapi dari pemberitaan yang saya coba ikuti, memang sempat juga darah saya menggelegak gitu, membayangkan bahwa ada sekumpulan anak geng motor yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan juga perkosaan. Kok cuma dihukum seumur hidup ya? Menurut saya patut dihukum lebih berat lagi. Karena saya penasaran kok cuma dihukum seumur hidup. Lalu saya coba komunikasi, saya coba baca berkas yang diberikan kepada saya. Justru muncul pertanyaan tentang sejumlah hal yang menurut saya sekali lagi mengindikasikan bahwa tolok ukur saintifik dalam kerja investigasi sepertinya tidak sungguh-sungguh ditaati secara optimal dalam kasus ini. Nah ini silakan diuji. Mari kita uji apakah hasil kerja otoritas penegakan hukum dari hulu sampai hilir sudah tuntas menyeluruh, objektif dan transparan, atau justru ada loopholes di sana sini. Oke Pak, tapi kan kita balik lagi ke tadi ya, ketika kita tahu kasus Vina kita seperti, loh kok kejam banget, keji banget, tapi ketika kemunculan Saka, kita jadi mikir, loh kok jadi begini ceritanya? Karena Saka mengaku dia salah tangkap, bahkan dia dipaksa untuk ngaku gitu kan. Nah jadi... Dan dia anak-anak loh ya, anak-anak loh itu, terpidana anak. Tapi balik lagi, netizen kebagi dua lagi nih Pak. Ada yang bilang bahwa gue gak percaya sama pernyataan Saka gitu. Menurut gue pengakuannya palsu gitu. Nah kita tuh tahu yang bener mana yang bohong mana tuh kayak gimana sih gitu Pak? Nah poin bagus.
Alhasil memang benar kita itu tidak usah terpaku pada pengakuan. Kan tadi saya bilang kan kita jangan nguber pengakuan. Dengan demikian ya kalau netizen mau berdebat soal percaya atau tidak percaya itu silakan ya. Tetapi semestinya yang akan bisa menengahi perdebatan ini bukan hanya dengan menyimak apa yang dikatakan oleh para terpidana. Bukan hanya menyimak apa yang mereka akui atau tidak akui. Kesampingan itu. Yang penting adalah lihat alat bukti lainnya. Kenapa? Karena proses penegakan hukum kita itu adalah mengandalkan pada pembuktian. Terdakwa itu tidak disumpah. Dalam semua kasus pidana, terdakwa, orang yang duduk di depan hakim itu tidak disumpah. Artinya apa? Kalaupun mereka mau berbohong, tanda petik silakan saja. Karena tidak disumpah. Beda dengan saksi. Kalau saksi tak datang ke ruang sidang atau ahli datang ke ruang sidang, sebelum memberikan keterangan mereka harus disumpah. Itu artinya tidak ada pilihan kecuali menyampaikan apa yang mereka ketahui secara jujur. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu saksi, itu ahli, disumpah. Terdakwa tidak disumpah. Mau menggunakan 1001 cara untuk mengkadali proses penegakan hukum, tanda petik silakan. Karena nanti pembuktian yang akan memastikan. Apakah kamu membual, apakah kamu menghayal, apakah kamu sedang menutup-nutupi sesuatu, atau begitulah kenyataannya. Pembuktiannya. Nah, jadi akan sangat seru kalau netizen bukan cuma memperdebatkan percaya atau tidak percaya omongan Saka. Tapi coba kuliti, cari tahu apa sih alat bukti lainnya. Contoh, apa sih hasil otopsinya? Bagaimana sih hasil visumnya? Itu akan jadi jauh lebih Hasil otopsinya apa, Pak? Begini, saya tidak berada pada otoritas untuk menceritakan tentang hasil itu ya. Karena otopsi yang dilakukan adalah otopsi oleh kedokteran forensik. Otopsi, visum itu ranahnya ada di kedokteran, bukan saya. Kalau saya kan psikologi. Tapi yang saya dengar itu Juga dengar pengakuan siapa tuh? di video Bapak sih sebenarnya. Apa kata saya? Waktu itu Bukan artificial intelligence. bukan. Bukan. Jadi ada Bapak waktu lagi discuss gitu ya. Ya. Disebutkan kalau ditemukan, mohon maaf, ada sperma di tubuh almarhumah. Nah, kata siapa? Waktu itu kalau Yang bilang nggak salah pengacaranya Saka. Barusan bilang apa? Katanya kata saya. Seberapa detik kemudian berubah mengatakan maksudnya- kata pengacaranya Saka. Ini hanya untuk menunjukkan betapa pengakuan manusia, keterangan manusia, mengandalkan daya ingat manusia sangat mudah fragmentasi, pecah, sangat mudah distorsi, belok kanan, belok kiri. Padahal ini bukan di ruang interogasi nih. Bang Fajar sudah mempertontonkan bagaimana daya ingat itu ternyata gampang sekali belok ke kanan, gampang sekali terbanting ke kiri. Saya grogi samping Bapak. Apalagi di ruang interogasi. Iya ya. Iya, benar juga ya. berhadapan dengan personel penegakan hukum yang pakai pangkat, badannya kekar. Ngeri kan? Betul. Dituduh lagi misalnya. Benar nggak kamu bunuh orang? Oke. Mengkeret kan? Nah, menakutkan kan? Apalagi kalau misalnya saya pakai tangan. Meriksa nggak cuma pakai mulut, pakai pentungan, pakai strum, pakai gembok misalnya. Ingin buru-buru keluar kan dari ruang interogasi ini. Caranya gimana? Ya nurut. Kira-kira kemauan si penanya apa? Ini orang kayaknya nanya cuma pingin saya bilang iya nih. Ya udah saya bilang iya gitu. Nah, lanjut. Ya tadi maksud saya itu Pak. Ya, apa itu? Jadi di video Bapak lagi sama pengacaranya gitu. Pengacara ya. siapa? Pengacara Saka. Oke. Itu disebutkan bahwa ditemukan gitu ya, ada sperma di almarhumah gitu. Itu berarti ada indikasi ruda paksa dong. Ini bicara loopholes kedua. Tadi sebetulnya kita bicara loopholes yang pertama. Loopholes ya, celah atau ya kata-kata kelemahan gitu ya. Pertama tadi kita bicara tentang validitas kan. Ini omongan orang ini layak dipercaya nggak sih? Ini pengakuan orang ini sesuai kenyataan atau kepalsuan nggak sih? Itu isu pertama kan. Sekarang isu kedua tentang narasi perkosaan, ya kan? Kata kuncinya ada di sperma, gitu. Saya kebetulan berkesempatan berbincang dengan Direskrimum Polda Jabar. Tapi yang bertugas sekarang nih, bukan Direskrimum dulu ketika kasus ini meledak, bukan. Direskrimum Polda Jabar yang sekarang. Saya sempat, ya katakanlah protes ke beliau. Karena dalam perbincangan itu beliau eksplisit, ini 338, ini 340.
ini pembunuhan atau pembunuhan berencana gitu ya. Saya protes dong. Kenapa saya protes? Kok Bapak tidak sebut-sebut tentang perkosaan? Kesannya kok mau menutup-nutupi. Mungkin beliau lupa ya, tapi itu yang saya tanya. Kok Bapak tidak sebut masalah perkosaannya? Apa kata di Reskrimum? Ya karena tidak dilakukan uji DNA dan para pelaku tidak mengaku. Oke, simpan dulu ya, sampai di situ ya. Oke. Sperma itu bukan kajiannya psikologi forensik. Itu urusannya kedokteran, itu urusannya biologi gitu ya. Tapi latar psikologis di balik keberadaan sperma, jadi psikologinya sperma, itu urusan psikologi forensik. Maksudnya gimana? Begini, sperma itu bisa datang akibat dua bentuk aktivitas seksual. Kita nggak apa-apa nih ngomong aktivitas seksual. Iya, nggak apa-apa ya. Jangan salah ya, kita tidak sedang mengedukasi kan. Bukan mengedukasi agar kemudian menginspirasi orang melakukan kejahatan, bukan begitu kan. Justru agar kita punya daya antisipasi, agar tidak melakukan, agar kita tidak jadi korban. Pertama saya ulang, sperma itu bisa datang akibat aktivitas seksual yang dipaksakan. Forceful. Kalau memang ada unsur force di dalamnya, ada unsur paksaan di dalamnya, ada unsur coercion di dalamnya, maka itu pidana. Bentuknya apa? Antara lain perkosaan. Tapi jangan lupa, sperma juga bisa keluar, juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Paham ya situasinya ya? Jadi ada sperma yang ya katakanlah sperma itu menjadi ada akibat sebuah paksaan, aktivitas seksual yang paksaan. Tapi juga ada sperma yang datang akibat aktivitas seksual yang mau sama mau. Sekarang pertanyaan saya, sperma yang disebut ada di tubuh korban, itu sperma akibat aktivitas seksual yang mana? Tanya, netizen tanya itu. Tapi tuntutannya Perkosaan, iya. Tapi saya tanya dong, saya tanya balik. Apa uji saintifik sampai pada simpulan bahwa sperma yang satu ini nih, sperma pada kasus yang satu ini nih, adalah sperma bukti perkosaan? memang belum diuji, Pak. Tadi kan saya bilang, kata di Reskrimum Polda Jabar, tidak ada uji DNA dan para pelaku tidak mengaku. Serta-merta gitu ingin disimpulkan, ini pasti perkosaan. Oke, kita ikuti saja, anggap saja ini perkosaan gitu ya. Berarti sperma ini menjadi ada akibat didahului oleh aktivitas seksual yang forceful. Oke, kita ikuti. Pertanyaan kedua. Dalam kasus ini ada berapa orang laki-laki? Coba hitung. 11. Oh, lebih 11. Lebih 12. Coba 12 siapa aja? Coba. Pelaku kalau nggak salah 11. Apa 12 pelakunya ya? Kita pilah nih. Oke. Yang sudah masuk penjara berapa orang? 8. 8. Buron berapa orang? 3 ya, tapi ternyata jadi 4. 4. Jadi udah berapa? Oke, 12. Nah, ada lagi tidak? Korban. Siapa namanya? Eki. Berarti 13. 13. Total ya? Dalam kasus ini ada berapa laki-laki? 13. Pertanyaan. Kalau itu dianggap sebagai sperma akibat perkosaan, spermanya siapa? Emang yang perkosa siapa? Ada 13 loh ini. Itu yang kecuali korban ya? Iya, anggaplah korban tidak memerkosa. Jadi ada 12. Yang memerkosa mana? Mau asumsi aja gitu. Wah, pasti 12 orang perkosa. Enak betul kalau menghukum orang kayak gitu cuma main penghakiman sepihak tanpa ada uji saintifik. Saya bisa bilang dong, ini kameramen 2, direktor 1 juga merkosa orang. Segampang itu kah? Jadi harus dipastikan dong. Sekali lagi ya, pokoknya kalau memang betul terjadi perkosaan, pembunuhan, di bagian awal saya sudah bilang, saya kecewa kok hukumannya cuma seumur hidup. Harus lebih berat dari itu. Tapi juga kita nggak bisa serta-merta ngirim orang ke liang lahat dong. Kita juga harus tanggung jawab dong, mau ngirim orang ke tiang gantungan, kita juga harus bisa kasih penjelasan. Betul nggak? Iya. Kalau gitu kenapa? Malaikat aja punya catatan. Iya kan? Iya. Nggak cuma mengandalkan daya ingat, ibaratnya begitu, tapi punya catatan rinci. Artinya apa? Jelas nih apa yang kamu lakukan, kapan kamu lakukan, buktinya apa, jelas. Kalau gitu isunya kenapa muncul ya, Pak? Karena saya tahu, tanya film. Narasi tentang perkosaan itu datang dari mana? Dari proses penegakan hukum. Tadi saya katakan, ini loopholes nih. Ada kerapuhan di sini nih.
Ya tinggal satu, di film terang benderang, maaf, divisualisasi almarhumah diperlakukan secara tidak pantas kan, secara seksual, dijahati secara seksual. Coba tanya juga ke mereka, ini Anda dapat ide, kan katanya dari kisah nyata ya? Iya, tapi dari sudut pandang Vina ya, keluarganya Vina. Nah sekarang pertanyaan saya, yang nyatanya yang sebelah mana? Ada perkosaan nih, ada pembunuhan. Yang nyatanya yang sebelah mana? Pernah nggak netizen tanya itu? Wah, tapi kan ini ada sentuhan artistik. Tidak salah. Tapi pada akhirnya, karena ini menjadi sebuah persoalan hukum, dan persepsi publik, persepsi citizen dan netizen sudah terkunci, sudah terjadi perkosaan dan pembunuhan, maka betapa bijaknya seandainya semua pihak bisa menjelaskan secara definitif perkosaannya di mana. Apakah benar ini perkosaan? Dan kalau iya, siapa pelakunya? Berkutat pada sperma itu. Nah, tadi kan Bang Fajar kan bilang netizennya terbelah dua nih. Sebagian percaya, sebagian tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saka. Sekarang kita geser ya ke pembuktian. Ayo netizen, kita debat habis-habisan. Ini sperma siapa? Dan datang akibat aktivitas seksual seperti apa? Wah, kita kan nggak punya informasi tentang itu. Tanya Pak Polisi. Karena ini hasil kerja Pak Polisi. Kan Pak Polisi kerja harus transparan. Betul kan? Betul. Tadi saya katakan ada 4 tolak ukur kerja penegakan hukum. Poin terakhir harus transparan. Polisi bagikan informasi kepada masyarakat. Agar masyarakat tercerahkan. Agar kita-kita yang notabene masyarakat awam ini makin cerdas. Oke. Karena kalau tidak, berarti kita seperti menghakimi orang. Kalau polisi mau berbagi informasi, bagaimana penalarannya, bagaimana pengujiannya sehingga ini bisa disimpulkan sebagai perkosaan, dan siapa dari 13 orang itu yang melakukan perkosaan, atau adakah kemungkinan bahwa ini merupakan aktivitas seksual konsensual, mau sama mau, bagikan informasinya. Ayo kita debat habis-habisan di situ. Oke. Berarti menurut Pak Reza itu salah satu celah di situ. Loopholes, ya betul, salah satu celah. Celah kedua. Nah, Pak Reza, kemarin itu kan juga viral tuh ya, di mana-mana penangkapan Egy gitu ya. Peggy, sorry. Peggy. Berikut kita lihat video salah satu jurnalis ya ketika dia ada di lapangan di rumahnya Peggy. Oh, ini videonya. Tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Vina tuh udah ada reka adegan ulang juga, dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Gitu. Jadi ini kan disampaikan, diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti itu? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya nih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor keluar gitu, enggak, menetap di rumah. Gimana Pak tanggapannya? Menurut warga katanya kayaknya nggak mungkin dia ikut geng motor gitu. Ya kita konsekuen ya. Pertanyaannya sama. Boleh dipercaya, boleh tidak perkataan ibu ini. Sederhana itu aja kan, 50-50 kan kemungkinannya. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Ya udah, kita nggak usah memperdebatkan itu. Yang kita perdebatkan, misalnya, kalau dia anggota geng motor, setahu saya anggota geng motor kan punya identitas tertentu ya. Yeah. Ini misalnya jaket alma mater gitu ya, ada jaket kelompok preman gitu. Ya cek, ada tidak di rumah Peggy ditemukan bukti-bukti bahwa dia misalnya anggota geng motor. Nah, 2, waktu itu katanya dia mengotaki pembunuhan terhadap almarhum dan almarhumah. Di mana bukti-bukti mengotakinya seperti apa? Adakah catatan? Menyergapnya di sini, habisinya di sini, jahati seksualnya di sini, lalu escape plan-nya begini. Itu kan ciri-ciri otak tuh kan, mastermind kan? Ada nggak?
geledah rumahnya. Lagi, bunuhnya pakai apa? Ini misalnya, kita hanya misal. Pakai samurai, pakai golok. Cari samurainya, cari goloknya. Ada tidak? Dan kalau memang ini, Anda ya, kita secara umum ya, kalau misalnya orang membunuh pakai golok nih, terus dia bacok atau dia tusuk ke tubuh targetnya, maka akan tertinggal jejaknya berupa apa? Saya nusuk orang Sidik jari. Oke, sidik jari. Tadi sudah kita bicara tentang samurainya mana, goloknya mana. Kemudian saya tusuk nih. Maka akan tertinggal jejak berupa Darah. darah. Apa lagi? Kalau pakai baju berarti Oh, bolong. bolong. Oke. Cari mana baju yang bolong itu, ada tidak? Jangan-jangan dibilang katanya nusuk, bacok, tebas, kena baju, tapi bajunya utuh. Nah, kalau begitu kejadiannya, percaya mana? Percaya omongan saya atau percaya pada barang bukti? Bukti, Pak. Nah, gitu. Oke. Jadi kan teman-teman, memang- jadi kita jangan jadi interrogator, jadi investigator. Asik. Gitu, cari barang buktinya mana. Tapi memang kan kita juga masih menunggu sih Pak ya, hasil dari penyidikan ditangkapnya Peggy itu ya. Tuh. Sebenarnya dia terlibat apa sih gitu? Perannya apa sih? Sejauh mana Walaupun Humas Polda Jabar, mudah-mudahan nanti bisa di screenshot dimunculkan ya, supaya saya tidak terkesan sedang berbohong ini. Ada pemberitaan di media online yang menyebut bahwa Humas Polda Jabar menggunakan kata otak peristiwa. Jadi Peggy ini nih mastermind-nya. Kalau mengacu pada perkataan, Saya mana baru dengar juga nih Pak. kalau ada handphone saya nanti bisa saya perlihatkan. Iya, Atau boleh, kita boleh. mau cut dulu supaya saya nggak lupa. Boleh. Khawatir di take down malah saya nanti apes. Siap-siap. Iya, Boleh Pak. sini. Boleh tolong? Saya kirim ya. Kirim ke siapa? Ke saya Fajar? boleh Pak. Nah, baca. Tersangka PS diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan. Oh iya. Ada berita Screenshot ya. Siap-siap boleh Pak. Nah, minta tolong teman-teman. Diganti dengan yang baru. Lanjut. Terus juga mungkin pertanyaan lainnya gitu ya Pak, kemana aja Peggy selama ini gitu ya kan? Itu menarik makanya kita mesti tunggu dulu ya nanti. Tadi kalau kata si ibu itu ya, yang diwawancara itu, seminggu sekali kan pulang. Tadi kayaknya berapa waktu sekali lah gitu Pak? Ya artinya dia tidak 8 tahun itu hilang tak jelas rimbanya dari kampung itu kan. Nah, saya bayangkan kalau memang dia secara berkala pulang, terpantau dong oleh patroli otoritas penegakan hukum, seorang otak pembunuhan dan perkosaan pasti dipantau dong, betul kan? Ya, maling sepatu aja kita pantau kan, balik nggak nih ke masjid nih orang, betul kan? Apalagi otak pembunuhan dan perkosaan. Tapi namanya khilaf kan bisa aja ya. Atau Peggy-nya yang kemudian menyamar. Operasi plastik, ganti nama, bahasa tubuh dia ubah, potongan rambut dia ubah, penyamaran sempurna. Sampai kemudian personel penegakan hukum kita terkelabui. Bisa juga. Bisa jadi juga Bisa ya? jadi juga. Oke. Operasi plastik berapa sih biayanya sekarang? Wah lumayan mahal Pak. Kira-kira. Berapa ya? Kalau untuk Kebeli nggak? Kebayar nggak oleh tukang bangunan misalnya? sulit sih Pak. Sulit ya? Iya. Oh iya udah. Kecuali tuker semen kali ya. Oh iya. Bukan operasi plastik. Hah? Oh sempat ganti nama Iya. malah katanya Pak. Nggak apa-apa, kan patroli nggak harus nanya namamu siapa, nggak harus gitu. Patroli itu mengintai tanpa disadari oleh pihak yang diintai bahwa dia sedang dimonitor. Oke. Kita kan nggak ngecek kartu namanya mana, KTP mana, nggak, kita intai dengan ciri-ciri tertentu. Iya. Memang kalau sama Bang Reza ya. Bang kan? Pak Tadi Reza. manggil saya, ke Iya. Pak kan? Iya, saya bingung samping Bapak nih grogi Pak. Iya. Samping Pak Reza ini yang dibahas itu tajam gitu biasanya, tajam dan agak ngeri-ngeri sedep sebenarnya. Nah kemarin saya juga lihat video Bapak Itu? sama Pak Jogi, Pak yang Jogi, lawyer oke. 5 tersangka itu dulu ya. Terpidana. Terpidana. Sekarang udah terpidana. Nah ini kita lihat lagi nih videonya Pak ya. Orang gila tuh yang bisa merumuskan seperti itu. Jadi Bapak ingin mengatakan durasi waktu yang tercantum di berkas Ya. itu sungguh-sungguh tidak memungkinkan bagi terjadinya kejahatan sedemikian rupa. Rekayasa. Nah kalau kita lihat video tadi Pak, itu kan jelas ya arahnya maksudnya mau kemana gitu ya. Arah apa? Arah maksud tujuan dari perkataannya gitu. Perkataan siapa? Pak Jogi. Oh, Pak Jogi. Di mana beliau menjelaskan seperti
kayak ini rekayasa gitu. Apa mungkin ini rekayasa gitu Pak? Karena kan ini juga udah proses pemeriksaannya berlapis-lapis gitu kan. Pengadilan sampai putusan hakim dan sebagainya. Secara umum dulu deh, Oke. apa mungkin ada rekayasa dalam proses penegakan hukum? Mungkin. Makanya kalau di titik hulu ada istilahnya police misconduct. Yang saya maksud titik hulu itu begini. Dalam sistem peradilan pidana itu ada sejumlah lembaga penegakan hukum kan. Di titik hilir ada Mahkamah Agung. Sebelum Mahkamah Agung ada kejaksaan. Sebelum kejaksaan ada polisi. Penyimpangan di kepolisian ada, termasuk dalam kerja-kerja penegakan hukum ada. Makanya istilahnya adalah police misconduct. Oke. Di kejaksaan ada. Makanya istilahnya false conviction, yaitu tuntutan yang salah. Oke. Bahkan di polisi juga ada false arrest, penangkapan yang salah tangkap kata orang sekarang ya. Tapi yang ingin saya katakan, kemungkinan terjadinya khilaf, ya kita pakai bahasa yang moderat lah ya. Kita hindari nih bahasa-bahasa konspirasi. Ada siapa nih, orang besar siapa nih, orang kuat siapa nih, main duit berapa nih, itu kan bahasa-bahasa konspirasi ya. Itu kita kesampingkan ya. Apakah mungkin terjadi kekhilafan dalam proses penegakan hukum? Bisa terjadi. Ingat tidak? Mungkin belum Padahal lahir. itu sampai hulu sampai hilir ya Pak ya? Betul. Ada dulu kasus Sengkon dan Karta. Kasus Sengkon dan Karta ini kasus pembunuhan. Dua orang namanya Sengkon Karta sudah dijebloskan ke bui. Sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan. Itu kata hakim tuh, sah dan meyakinkan. Berarti terbukti secara objektif lewat alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan dan meyakinkan, artinya hakim bulat sempurna meyakini tidak ada orang lain kecuali dua orang ini. Masuklah dua orang itu ke dalam penjara. Meranalah Sengkon dan Karta dalam penjara. Tapi memang Allah punya ceritanya sendiri kan. Sampai dia ketuk hati orang pelaku yang sesungguhnya. Pelaku sesungguhnya datang ke kantor polisi dan mengatakan ke polisi, sayalah sesungguhnya yang melakukan pembunuhan itu. Kita nggak percaya kan? Masa sih sekian banyak lapis gitu kan? Polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menguji sah dan meyakinkan Sengkon Karta pelakunya. Berarti kan kemungkinan kekhilafan itu tetap ada. Bisa jadi. Nah, karena dalam kasus Sengkon Karta ternyata ada kekhilafan, maka dalam kasus ini pun kemungkinan kekhilafan itu menurut saya saat ini terbuka kembali. Karena itu dengan dukungan citizen dan netizen, kita dorong teman-teman di lembaga penegakan hukum untuk melakukan pengecekan kembali, eksaminasi istilahnya. Ayo buka lagi seluruh berkas kerja kita, buka kembali yang mana yang salah. Sebagai bentuk koreksi, sekiranya ada yang salah. Kalau ternyata diyakini sudah betul ya realitas hukumnya seperti itu ya. Betapapun hati menjerit, netizen memekik, ya kita tetap sebagai warga negara menghormati hukum. Iya. Nah kalau masalah bukti sepeda motor itu Pak. Sepeda motor yang mana? Jadi kan bukan dikisahkan ya, diterangkan oleh keluarga Vina bahwa awalnya kan disebut kecelakaan. Ya. Tapi mereka curiga kok motornya tuh kalau kecelakaan nggak parah gitu loh Ya. Pak. Nah itu gimana kalau itu Pak? Nggak parah itu bahasa kualitatif. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba masing-masing pejamkan mata dan bayangkan tidak parah. Pasti beda-beda. Oke. Ya kan? Iya. Nah, daripada kita pakai sebutan nggak parah rusaknya, datanya aja apa? Nggak rusaknya itu seperti apa? Oke. Gitu. Kalau kaca spion hilang, parah nggak? Enggak. Nggak. Bagi saya parah. Parah. Mobilnya mahal ya? Motor saya motor mahal, Iya, iya. kaca spion hilang parah. Iya, iya. Lecet, mobil lecet. Mobil lecet, parah nggak? Kalau Ferrari parah. Parah. Iya. Mobil saya bemo, nggak parah. Nah, kan daripada kita bicara hal yang jadi subjektif, tunjukkan saja. Seperti apa sih kerusakannya? Kalau Linda Pak, Linda itu siapa? Linda itu kan yang justru akhirnya membuat kisah ini tuh jadi viral. Kasus kesurupannya itu loh. Justru seakan-akan ketika kesurupan itu, Ya. seperti ada petunjuk gitu ya Pak, bahwa yang dialami almarhumah itu sangat sadis dan tragis gitu. Nah netizen ini banyak nanya, Linda itu sebenarnya kemana gitu Pak? Kalau menurut Bapak, apakah Linda itu perlu ditampilkan atau seperti apa? Memang Linda mengatakan apa? Pada saat dia kesurupan itu kan dia bilang bahwa Berarti di dalam diri Linda ini ada dua makhluk. Linda itu sendiri dan
makhluk yang merasuki dia. Gitu. Itu ceritanya. Yang harus diperiksa polisi yang mana? Si Lindanya atau si makhluk gaibnya itu? Itu jadi sebetulnya apakah Linda memang mengetahui kisahnya atau hanya dari kesurupannya aja gitu? Makanya saya tanya, ini yang sedang ngomong ini siapa? Linda atau... Nah, diduga waktu itu ya, Ya. walau mungkin bukan arwah ya, entah jin korin atau Iya, apa iya. gitu. Gini aja deh, DPO kan 4 nih, bikin aja jadi 5 deh. Yang satu lagi jin korinnya itu jadi status DPO gitu. Kita cari sama-sama, kalau sudah berhasil kita bawa ke kantor polisi, biar dia di BAP. Jin korinnya Pak? Jadi kalau kita mau fair begitu dong, bawa jin korinnya dalam proses hukum, jangan dalam proses mistik. Saya nggak bisa bernalar, dengan segala hormat, ya masyarakat kita memang ada ya kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Saya pun sebagai muslim percaya terhadap hal gaib. Kita tidak sedang bicara tentang alam gaib, kita bicara tentang kasus hukum. Dalam kasus hukum tadi saya bilang semuanya pembuktian. Pihak-pihak yang terlibat hadirkan untuk di BAP, berita acara pemeriksaan. Termasuk Linda. Termasuk kalau tadi katanya jin korinnya datangkan. Dikonfrontasikan dengan Linda kalau perlu. Ini yang ngomong siapa sebetulnya? Gitu. Sederhana kan? Iya ya. Tapi kira-kira itu yang ngomong Linda atau bukan? Kalau yang ngomong bukan Linda, ya praktis Linda nggak bisa ngomong dong. Apa yang saudara ingat tentang peristiwa itu? Ya dia nggak ingat. Tadi kata Bang Fajar jin korin. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, untuk memastikan, datangkan aja. Iya. Tapi pernah ada nggak sih Pak? Apa? Jin jadi DPO? Nggak pernah sih saya dengar. Bukan. Pernah ada nggak maksudnya kasus-kasus crime gitu ya, yang akhirnya dapat petunjuk tuh dari Jin hal-hal korin? di luar nalar lah? Nggak pernah saya nggak pernah tahu. nemuin ya, Pak? Saya nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu saya. Iya. Baru ini berarti ya Pak dengarnya? Saya baru tahu kali ini. Oke. Ada kasus hukum yang dinarasikan bahwa kisahnya itu berawal dari orang kerasukannya. Baru kali ini saya dengar. Serius. Oke. Pak Reza pernah ketemu sama keluarga dari Vina? Kebetulan di salah satu stasiun TV swasta pernah kami berada di forum yang sama dengan kami bersama-sama. Di situ ada saya dan ada keluarga almarhumah. Saya bisa merasakan kesedihan mereka. Ya saya pun begitulah. Saya punya anak nih. Saya punya keluarga. Kalau mengalami situasi serupa pasti sedihnya luar biasa. Dan sempat wawancara gitu nggak Pak? Apa belum saat itu? Saya tidak dalam posisi ngobrol begini nih. Karena waktu itu kebetulan saya jadi narasumber dan keluarga almarhumah Vina juga jadi narasumber. Jadi yang praktis yang bertanya hostnya. Baik. Jadi kan kalau kita juga lihat di layar kaca gitu ya Pak, bahwa keluarga Vina mencari keadilan. Nah ketika Saka muncul pun dia juga mencari keadilannya gitu kan. Sehingga akhirnya penonton tuh jadi bingung gitu loh. Nah kalau menurut Pak Reza gitu ya, akhir dari kasus itu seperti apa nantinya gitu? Alhasil dari sekian banyak loopholes yang ada di kepala saya terkait dengan penegakan hukum kasus ini, yang tentu saja silakan diuji gitu ya. Jadi saya tidak menyimpulkan, tapi mengajukan penalaran-penalaran keilmuan terbatas yang saya punya, itu silakan diuji. Menurut saya akhirnya memang harus dijawab dua hal lagi. Benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Ini sebetulnya dua pertanyaan yang sejak awal kasus ini sudah diangkat. Dengan kata lain, saya membayangkan kita ini seperti back to square one. Kembali ke titik nol. Untuk menguji kembali, menyidik kembali, sudahkah terjadi perkosaan dan sudahkah terjadi pembunuhan? Dua itu kuncinya berarti? Dua itu saja. Dan mudah-mudahan tidak terlalu sulit sepanjang semua pihak tidak berkutat pada pengakuan, tapi pada pembuktian, terutama terkait dengan hasil visum dan otopsi. Kita mengandai-andai nih Pak. Ya. Jikalau iya, berarti Pak. kan terjadi dua hal itu. Pembunuhan dan perkosaan, pembunuhan. Berarti kan ya sudah diungkap saja yang ini terlibatnya apa, ininya apa. Iya, gitu. sesederhana Jadi itu. transparan. Iya. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, Tidak terbukti ya bebaskan para terpidana. Pulihkan nama baik mereka dan negara harus ganti rugi. Karena sudah memenjara orang atas perbuatan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Biasa kok itu. biasa Pak. Ya, artinya begini, praktek semacam itu bahwa akhirnya negara memberikan ganti rugi terhadap warganya yang dirugikan, itu praktek biasa.
Di negara-negara lain pun Ya, terjadi. gitu sama. Makanya ya sekarang terus terang nih, dulu saya termasuk orang yang menggebu-gebu mendukung praktek hukuman mati loh, serius. Tapi antara lain akibat kasus ini, saya harus secara jujur introspeksi diri nih. Apa iya ya hukuman mati itu tepat? Kalau terjadi miscarriage of justice, proses penegakan hukum yang sesat, sementara orang sudah terlanjur dihukum mati, bagaimana ya pertanggungjawabannya ya? Jangankan hukuman mati malah, seumur hidup nih. Ini tanda petik kegemparan ini muncul 8 tahun setelah kasus. Ketika para terpidana masih ada. Coba kalau mereka sudah lansia gitu. Sudah sakit-sakitan. Sudah tidak mungkin lagi ditanyai karena maaf misalnya udah pikun, udah sakit parah. Kita mau apakan mereka? Seandainya gitu. Ternyata bahwa terjadi miscarriage of justice. Sempat profiling Saka juga nggak sih Pak gitu? Apakah dia trauma mendalam gitu dari apa yang dia alamin? Saya tidak melakukan profiling itu, tapi semestinya itu dilakukan antara lain oleh Bapas ya. Karena Saka itu yang saya ketahui sekarang juga masih dikenai keharusan untuk melapor secara berkala. Berarti kan sesungguhnya dia masih dalam pantauan kan? Masih dalam pantauan. Nah, betapa idealnya selama masa pemantauan itu idealnya Saka ini tetap juga dicek kondisinya. Kondisi psikisnya. Apalagi ketika kemudian kasus ini mencuat kembali, maka kan kita perlu melakukan pemeriksaan ulang nih terhadap Saka. Dan orang yang mau diperiksa oleh polisi, pertanyaan nomor satunya apa? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Nah itu. Ya kita harus jaga kesehatan Saka. Agar dia bisa kooperatif dalam menanggapi segala macam bentuk langkah yang diambil oleh otoritas penegakan hukum. Misalnya Saka dipanggil, diperiksa lagi, kalau dia sehat, harapan kita dia akan bisa memberikan keterangan yang baik. Oke, sebagai psikolog forensik gitu ya Pak, juga melihat mental dari Oh ya jelas, orang psikologi tersangka. secara umum orang psikologi itu belajar tentang tingkah laku dan proses mental. Oke. Gitu. Ya kalau psikologi forensik berarti perilaku dan proses mental dalam setting hukum. Pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum. Bisa nggak sih Pak gini ya, saya kan orang awam nih Pak. Misalnya Bapak wawancara terduga pelaku gitu ya. Wah kayaknya kesaksian dia bohong nih gitu. Indikasi ke situ ada. Ada ya? Karena kami pun belajar yang namanya mendeteksi kebohongan. Mendeteksi kebohongan kami pelajari. Itu sebabnya ada teknik-teknik interogasi yang juga kita pelajari. Walaupun saya yakin bahwa saya tidak legitimate untuk mengajari polisi tentang teknik interogasi. Ya. Mereka praktisi, mereka jam terbangnya di situ. Karena itulah mereka yang barangkali harus mengajari saya tentang bagaimana menginterogasi secara baik dan benar. Gitu. Oh jadi ada ya bisa seperti itu ya. Wah. Nah selama jadi psikolog forensik Pak, pernah dapat ancaman nggak sih? Atau kayak udah lu jangan ngurus kasus ini deh. Wah gitu. berulang kali itu. Berulang kali Pak? Berulang kali. Serius. Tapi buat saya alhamdulillah ya. Ya faktanya hari ini kita masih bisa berbincang secara leluasa, memberikan kritik-kritik konstruktif kepada otoritas penegakan hukum, menandakan bahwa kan kita tidak ciut nyali ya. Bahwa keinginan kita untuk berbagi kepada negara ini tetap ada. Raja Wali 5 banget nih, Raja Wali 5 banget. Gitu. Kalau boleh tahu ancamannya seperti apa Pak? Ya telepon ada. Alhamdulillah tidak ada dalam bentuk intimidasi fisik ya. Tapi yang mempengaruhi lewat uang juga ada. Mencoba mempengaruhi lewat uang. Lewat uang Pak? Ya. Jadi uang itu kan menawarkan kesenangan. Saya tolak. Wah mungkin dia coba, oke. Kita coba pengaruhi dia dengan ketakutan. Berarti intimidasi kan? Ya alhamdulillah juga tidak inilah. Saya tidak terpengaruh lah gitu. Ya hari ini selain kita bahas kasus juga banyak edukasi yang bisa kita petik gitu atau ambil dari Pak Reza gitu ya. Terakhir ya mungkin Pak untuk milenial dan Gen Z yang nonton. Sebetulnya profesi psikolog forensik itu tugasnya apa aja sih Pak? Psikologi forensik itu psikologi yang mengabdi, melayani, menghamba, mendukung proses hukum. Jadi psikologi forensik itu bisa diterjemahkan sebagai psikologi hukum. Tapi kedudukan psikologi dan hukum ternyata tidak setara. Hukum berada pada posisi lebih tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi kita menjadi backup system. Salah satu backup system bagi proses hukum. Nah, sebagaimana percabangan ilmu psikologi lainnya, psikologi forensik pun mencoba untuk memahami manusia.
manusia dalam konteks hukum. Ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau spesifik pidana, berarti manusia yang menjadi subjek kajiannya psikologi forensik itu adalah pelaku, korban, saksi, dan personil penegakan hukum. 4 manusia inilah yang kita kupas, yang coba kita pahami, yang kemudian kita bagikan perspektif keilmuan itu kepada hukum. Pak polisi, Pak jaksa, Pak hakim, Pak pengacara, ini loh cara memahami manusianya itu seperti ini. Gitu. Memang akhirnya di psikologi forensik itu kami ya sudah barang tentu konsekuensinya kami harus mencoba memahami 2 disiplin kan. Disiplin psikologi itu sendiri dan sudah kita pun harus melek terhadap hukum. Tapi memang kami tidak berada pada level ahli hukum, tidak, karena saya pribadi akhirnya dalam perjalanan waktu jauh lebih sering berinteraksi atau bertukar pikiran atau bekerja dengan teman-teman sarjana hukum. Karena saya harus paham mereka kan. Saya kan harus melayani mereka. Berarti saya harus paham cara mereka berpikir. Saya harus paham tentang kosakata yang mereka punya. Sehingga antara saya dengan teman-teman hukum hangat lah gitu. Karena kita akhirnya bisa menyatukan 2 gelombang berpikir yang berbeda. Gitu. Jadi seperti itu ya tugas-tugasnya ya. Yang salah satunya yang tadi itu ya mungkin ya, ketika mewawancara pelaku, kayaknya bukan dia nih pelakunya. Bisa seperti itu juga ya Pak? Ya termasuk kita akhirnya kan mencoba memberikan perspektif tentang psikologinya sperma gitu ya. Kenapa kok bisa sampai pada simpulan perkosaan? Bagaimana penalarannya gitu. Oke, baik. Makasih Pak udah bercerita di RJL ya. Sama-sama Pak Fajar. Sukses selalu Pak Reza ya. Sukses selalu. Ya.